Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Baruk menjadi juru bicara orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Seperti yang kita dengarkan dari bacaan pertama, Kitab Baruk bab 1 ayat 15 sampai dengan 22. Kita mendengar apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem ini. Seperti yang dikatakan oleh Baruk. Memang kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Dilanjutkan di ayat berikutnya. Semenjak hari Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, hingga dengan hari ini kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami. Sebaliknya Tuhan telah kami alpakan karena tidak mendengarkan suaranya. Kata alpakan dari kata kerja aktif mengalpakan, artinya melalaikan atau melupakan atau tidak mengindahkan atau tidak memedulikan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tuhan dialpakan, Tuhan dilalaikan, Tuhan dilupakan, Tuhan tidak diingat lagi, Tuhan tidak diindahkan, Tuhan dilupakan. Inilah yang mereka lakukan. Sementara yang Tuhan lakukan tidak demikian. Kalau umatnya melupakan Dia, Tuhan selalu mengingat manusia. Seperti kita dapat lihat, seperti dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 8 ayat 5. Pemazmur berkata, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Begitulah Allah memperlakukan manusia. Manusia selalu diindahkan, manusia selalu diingat. Bahkan diberi mahkota, kemuliaan, dan hormat. Allah begitu mengasihi umatnya, Allah begitu mengasihi kita. Sehingga kita selalu ada dalam ingatan Tuhan. Ia selalu mengingat kita, memerhatikan kita, mengindahkan kita, mendengarkan kita. Hanya satu yang Tuhan Allah lupakan dan mau melupakan, yakni dosa kita.
Sebagai pendosa kita selalu diingat oleh Tuhan. Tetapi dosa yang disadari, yang diakui, yang diakukan, Tuhan tidak mau ingat lagi. Hal ini dikatakan Tuhan lewat mulut Nabi Yesaya. Seperti ditulis dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 25. Tuhan bilang begini, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri. Artinya kalau Allah itu menghapus dosa manusia, itu karena inisiatif Allah. Allah ingin agar umatnya tidak dibebani oleh dosa. Maka yang sadar akan dosanya, mengakui dosanya, dan mengakukan dosanya, Allah tidak pernah ingat lagi. Sekali diampuni, hilang. Maka di kalimat berikutnya Tuhan bilang begini, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini saudara-saudari yang dilakukan oleh Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan para penduduk Yerusalem yang dikatakan dalam bacaan pertama, jika Anda membaca dan memerhatikan, ternyata itu adalah sebuah report, laporan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Padahal Allah Maha tahu. Tidak diberi laporan pun Tuhan tahu. Maka yang dibutuhkan sebenarnya bukan laporan yang mengatakan memang kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami tidak taat kepadanya, kami tidak mendengarkan suaranya. Yang dibutuhkan adalah pengakuan. Kami telah berdosa, ampunilah kami, supaya kami beroleh selamat. Maka ada satu kekurangan dari mereka ini, yakni kerendahan hati. Mereka hanya bilang, hanya melaporkan, tetapi tidak mengakui dan mengakukan dosa itu serta mohon kerahimannya, pengampunannya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun sebenarnya tidak jauh beda dari orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Kita juga orang-orang berdosa, sering melupakan Tuhan, sering tidak mendengarkan suaranya. Paling tidak ketika sabdanya diperdengarkan, kita tidak memedulikannya, kita tidak memerhatikannya, kita tidak mendengarkannya. Kita perlu mohon ampun kepada Allah karena kita ternyata kurang peduli terhadap Tuhan. Dia yang selalu peduli akan keselamatan kita. Mari selain kita mengakui bahwa kita orang yang berdosa, juga kita mohon agar dalam kehidupan kita selanjutnya kita menjadi umat Tuhan yang mau patuh, yang mau taat, yang mau setia kepadanya. Yesus dalam Injil mengingatkan kita, barang siapa menolak Aku,
ia menolak Dia yang mengutus aku. Mari kita mohon rahmat Allah supaya kita menjadi orang-orang yang mau taat kepada Yesus, setia kepada Yesus, dan mau menerima Dia seutuhnya dan sepenuhnya. Sebab jika ini yang terjadi, itu berarti kita juga menerima Dia yang mengutus Yesus. Dengan menerima Yesus, kita menerima Allah yang mengutus Yesus. Dan dengan menerima Yesus, kita mendapatkan segalanya yang terangkum dalam satu kata, keselamatan.